Nggak terasa ya pemirsa, udah mau seminggu lagi aja nih puasa berjalan begitu ya. Dan memang kita di bulan Ramadan ini seperti kita ketahui konsumsi makanan dan juga minuman meningkat ekstrim. Dan masyarakat karena memang akan membeli berbagai barang begitu, baik untuk berbuka puasa dan juga sahur, sampai juga membeli baju dan juga kebutuhan lainnya. Dan ini juga memang menjadi momen pertama setelah eh, pemerintah pusat mencabut aturan PPKM selama 100% begitu pada akhir tahun, dan ini memang menjadi potensi cuan yang cukup banyak kalau memang kita perhatikan. Dan saya akan sajikan informasinya bagi Anda. Mari simak ulasannya dalam potensi cuan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa potensi bisnis usaha yang memang muncul pada tahun ini. Kalau kita lihat yang pertama, yang nomor satu adalah menjual makanan dan juga minuman. Mulai dari menjual makanan khas Ramadan seperti misalnya es kolak, es buah atau takjil lainnya. Kemudian menjual minuman segar seperti jus yang menghilangkan dahaga setelah berbuka puasa begitu. Usaha jenis ini anaknya bisa dijual di mana aja ya pemirsa, mulai dari di rumah, jual ke tetangga atau anak-anak pas lagi jam buka atau pas lagi terawih begitu. Atau juga bisa di kantor, di tempat Anda bekerja juga bisa dibuka peluang usaha ini. Sebelum pulang kantor misalnya dipasarkan untuk berbuka di rumah, atau kalau amit-amit misalnya kena macet dan terpaksa harus buka puasa di jalan, ini kan tentu saja bakal berguna begitu ya. Kalau makanan atau minuman yang terlalu basah Anda rasa terlalu repot karena memang nggak awet, awetnya lebih pendek begitu durasinya. Ada juga alternatif usaha bingkisan misalnya ya, atau yang sering disebut dengan parcel Ramadan. Mulai dari kue basah, misalnya Anda yang hobi bikin kue begitu, mulai dari nastar dan juga teman-temannya yang kue-kue enak itu yang selalu muncul pada bulan Ramadan, hingga makanan kemasan yang didekorasi sedemikian rupa untuk dikirimkan ke kerabat ataupun saudara. Ini tentunya bisa menjadi peluang usaha. Kemudian di industri yang kedua adalah pakaian dan juga aksesoris. Pada bulan Ramadan, banyak orang yang membutuhkan pakaian baru ya untuk dikenakan selama bulan suci ini. Terutama kalau lagi ada event buka puasa bersama, tentu saja pengen tampil kece dan juga necis begitu ya. Beberapa peluang usaha dalam bidang ini mulai dari membuka toko baju atau hijab yang menawarkan koleksi baru khusus Ramadan begitu, menjual aksesoris seperti kalung, gelang dan juga perhiasan lainnya yang cocok untuk dipakai pada saat event-event pada bulan Ramadan ini, sampai menjual peralatan sholat misalnya seperti mukena dan juga sajadah, bisa dipakai sendiri atau juga bisa jadi hadiah atau parcel Ramadan juga bisa diberikan begitu kepada sanak saudara. Enaknya kalau usaha yang ini bisa dilakukan pokoknya di mana aja dan juga kapan aja, fleksibel banget gitu ya pemirsa. Lebih praktis lagi kalau jualannya yang cukup ramai saat ini lewat online. Kemudian selanjutnya potensi usaha adalah di kegiatan sosial begitu. Pada bulan Ramadan banyak dong pastinya orang yang ingin melakukan kegiatan sosial, seperti misalnya berbagi dengan sesama. Beberapa peluang usaha dalam bidang ini mulai dari membuka donasi online untuk membantu sesama yang membutuhkan, membuka gerai untuk menjual bingkisan lebaran, atau paket makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, hingga membuka tempat berbuka puasa gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Tapi kalau yang ini cuannya menambah amal dan juga pahala ya pemirsa. Kemudian yang terakhir ini adalah di sektor teknologi. Selanjutnya di sektor teknologi dan juga digital. Pada bulan Ramadan pastinya banyak orang yang membutuhkan informasi mulai dari waktu berbuka, waktu sholat, hingga panduan puasa. Dan beberapa peluang usaha di dalam bidang ini kalau Anda punya kemampuannya, punya skillnya begitu, bisa mencoba membuat aplikasi atau website yang menyediakan informasi tentang waktu berbuka, waktu sholat, atau panduan puasa. Tapi kalau itu dirasa terlalu sulit karena memang sudah cukup banyak begitu ya aplikasi dan juga website yang menyediakan informasi yang sama, bisa mencoba menjual produk-produk teknologi seperti misalnya power bank, kemudian charger atau headset yang pastinya sangat berguna saat bepergian, misalnya mencari tempat buka puasa ataupun nanti pada saat perjalanan mudik yang pastinya kita membutuhkan sumber daya listrik untuk mengecas dan juga mendengarkan musik pada saat perjalanan mudik. Kemudian yang terakhir di industri hiburan dan juga seni, ini juga potensi cuan nih di pada bulan Ramadan ini, di mana banyak orang ingin bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga teman-teman tentunya saja. Dan Anda bisa membuka tempat nongkrong seperti misalnya kafe ataupun restoran dengan hiburan seperti musik dan juga pertunjukan seni bernuansa Ramadan, hingga menjual produk seni seperti misalnya lukisan, karya seni lainnya, atau misalnya gelas, mangkok yang cocok untuk dijadikan hadiah untuk parcel,
bagi orang terdekat. Nah, tapi sebelum terjun ke bisnis yang potensial ini, serupa juga sama juga dengan buka usaha pada umumnya ya pemirsa. Baiknya kita pahami dulu tantangan yang berpotensi akan muncul. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, tantangannya kalau kita membuka usaha yang sifatnya musiman begitu ya, seperti di bulan Ramadan ini, yakni yang pertama adalah tingkat permintaan dan juga persediaan barang atau bahan baku yang tidak stabil atau fluktuatif. Tingkat permintaan yang tidak stabil saat membuka usaha musiman, salah satunya adalah di bulan Ramadan, adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha. Pada bulan Ramadan, permintaan pasar pasti akan meningkat secara signifikan di berbagai komoditas karena banyaknya tradisi mulai dari berbuka puasa, mempersiapkan makanan untuk sahur, belanja baju baru, hingga belanja hadiah dan juga parcel yang mempengaruhi banyak sekali komoditas. Namun permintaan juga bisa tiba-tiba turun nih ketika masyarakat misalnya memilih untuk makan di rumah aja untuk menghemat pengeluaran atau misalnya menahan untuk belanja baju baru. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan fluktuasi dalam penjualan dan juga stok barang itu sendiri yang membutuhkan strategi bisnis yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Pengusaha harus mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi permintaan pasar dan menyiapkan stok yang cukup untuk menghadapi situasi ini agar bisnis dapat tetap berjalan dengan baik selama bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang menjadi tantangan adalah kurangnya karyawan atau SDM pada periode musiman. Pada bulan Ramadan biasanya permintaan pasar akan meningkat, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga pastinya akan meningkat nih. Namun tidak semua karyawan atau SDM bersedia untuk bekerja pada periode ini karena adanya libur serta cuti bersama begitu ya. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja yang terlalu besar pada karyawan yang ada dan otomatis kos yang dikeluarkan untuk karyawan yang lembur dapat mengganggu efisiensi operasional bisnis. Oleh karena itu, para pengusaha harus melakukan perencanaan yang matang dalam menyiapkan karyawan dan juga SDM-nya cukup. Selain itu, pengusaha juga dapat mempertimbangkan opsi outsourcing atau perekrutan karyawan sementara untuk membantu mengatasi masalah ini. Kita lihat tantangan yang ketiga selanjutnya adalah penjualan yang tidak merata sepanjang tahun juga jadi salah satu tantangan dalam berbisnis di bulan Ramadan. Setelah periode Ramadan berakhir, yang dikhawatirkan adalah penjualan biasanya menurun drastis. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan bisnis dalam jangka panjang begitu ya pemirsa. Oleh karena itu para pengusaha harus melakukan strategi pemasaran yang tepat nih untuk menarik pelanggan di luar periode musiman. Misalnya penggunaan media sosial, kemudian program loyalitas pelanggan, atau diskon khusus untuk pembelian di luar periode Ramadan ini dipercaya dapat membantu meningkatkan penjualan dan juga mempertahankan bisnis sepanjang tahun. Selain itu pengusaha juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan produk atau layanan yang tidak terkait dengan periode Ramadan itu sendiri. Nah itu tadi tantangan yang mungkin akan Anda hadapi kalau misalnya membuka usaha di periode Ramadan atau musiman begitu. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, memang untuk merangkum semuanya ya pemirsa, serupa dengan membuka usaha pada umumnya. Kalau kita lihat membuka usaha pada bulan Ramadan membutuhkan perencanaan yang matang, yang benar-benar matang begitu. Ada beberapa tips yang bisa Anda ikuti berdasarkan tantangan yang sudah saya paparkan tadi, yaitu mengatur persediaan barang atau bahan baku dengan bijak agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan stok, kemudian merekrut karyawan yang bersedia bekerja pada periode musiman untuk membantu mengatasi fluktuasi permintaan, serta mencari produk atau layanan yang dapat dijual sepanjang tahun agar bisnis Anda tetap bisa berjalan selama di luar periode Ramadan. Nah pemirsa, sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan mencari peluang cuan di bulan Ramadan, asal dengan cara yang tepat dan juga halal. Dengan melihat peluang dan juga melakukan strategi yang tepat, Anda dapat meningkatkan tingkat keberhasilan bisnis Anda dan mempertahankannya untuk jangka panjang atau sepanjang tahun yang mungkin bisa jadi penghasilan utama Anda.